Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Crypto Pokeball atau Mas Fai. Di channel ini saya membahas tentang beberapa project-project yang berada di ekosistem Scale Network dan eh, seperti biasa di konten-konten saya itu kita membahas apa saja project atau apa saja berita terbaru dari ekosistem yang sedang terjadi di Scale Network. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Scale Network, teman-teman bisa langsung saja ke scale.space. Itu teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi sekali di dalamnya, dan teman-teman bisa join di Discord-nya ataupun bergabung di Twitter-nya. Silahkan, teman-teman akan banyak mendapatkan edukasi terbaru tentang Scale Network sendiri dan perjalanannya Scale Network itu sudah berapa lama. Teman-teman bisa mendapatkannya di sini, Scale.space. Di video kali ini saya ingin membahasnya lagi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh Web3 gaming. Tetapi ini nanti kita kupas artikelnya. Kita lihat dulu harga Bitcoin di saat sekarang. Harga Bitcoin saat sekarang itu adalah 442 juta. Ini ada mengalami kenaikan 8% seharian ini, dan kita cek Scale Network itu di posisi berapa di CMC SKL. Di posisi 163 dengan kenaikan hari ini 8% dengan harga Rp615. Ini sangat-sangat murah, dan kita lihat ATH-nya itu di harga coba semua. Nah, ini perjalanan, kurang lebih perjalanan dari Scale Network itu ATH-nya di 24 Maret nah ini 12.600. Tapi kalau kita lihat di trading view itu berada di 1,2 dolar. 1,2 dolar itu kalau kita konversi ke rupiah berarti ATH-nya ini dolar kurs sekarang ya 1,2, 17.800 dengan harga sekarang. Harga Scale sekarang harga Scale sekarang 614. Kita kalikan aja 614 dikali 50, 30.000. 614 dikali 30, 18.614 dikali 25, 614 dikali 27. Oke, kurang lebih ada 27 kali kelipatan di bawah ATH. Tetapi kalau kita mengalinya di atas ATH, atau anggap saja dia ini mengalami kenaikan 2 kali dari ATH, berarti 30.000 614 kali 50 tadi, Rp30.000 per koin. Itu berarti berapa ya? 2 dolar ya? Iya, kurang lebih 2 dolar kenaikannya.
$2 kalau teman-teman nyimpen aja sekarang misalkan 10.000 dikali 2 ribu itu udah berarti sudah $20.000 itu 296 juta. Wow, itu lumayan banyak sekali. Kalau dia naik ke $2, kalau dia mencapai di ATH berarti 10.000 $1.200 12.178 juta. Wow, saya yakin dengan ekosistem yang ada di Scale sekarang itu bisa panjang umurnya karena yang mereka tawarkan itu adalah banyaknya blockchain dan fee yang mereka tawarkan adalah $0 dan itulah yang dibutuhkan oleh Web3 ke depannya. Kita langsung ke artikel ini aja, dan di sini ditulis langsung oleh CEO Jack O'Halloran, dan dia di sini menuliskan artikel dengan judul menyatukan komunitas gaming dan Web3 itu apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, di sini di artikelnya mayoritas gamer yang paling rajin, paling tidak apatis tentang permainan blockchain, dan paling buruk antagonis terhadapnya. Kita ketahui bahwa gamer bersedia membayar untuk bermain, dari $170 untuk 300 miliar di industri gaming sekarang, lebih besar dari Hollywood, karena suatu alasan. Jadi mengapa mereka tidak mau bermain ketika itu berarti mereka bisa mendapatkan? Menurut pendapat saya atau menurut si CEO adalah salah satu alasan terbesar berkaitan dengan kata-kata 3 huruf yang disebutkan Ohanian. Satu, menyenangkan. Gamer sering melihat proyek game Web3 sebagai optimalisasi untuk mendapatkan bagian dari permainan untuk menghasilkan sambil melupakan bermain. Dikotomi itu terutama dimainkan ketika Anda mempertimbangkan metaverse yang telah menjanjikan pengalaman mendalam. Sampai saat ini, sebagian besar menawarkan regresi pengalaman bermain game, dunia yang luas, dan sebagian besar kosong. Dengan grafik yang ketertinggalan zaman, sedikit pengguna dan sedikit yang bisa dilakukan dibandingkan dengan jenis kegiatan yang dimungkinkan pada MMORPG seperti World of Warcraft atau RuneScape selama lebih dari 1 dekade. Metaverse akan mengejar ketinggalan, seperti halnya pengalaman bermain Web3 dan sejumlah proyek yang menjanjikan di cakrawala. Tetapi kondisi permainan saat ini telah membuat gamer ragu-ragu untuk melakukan semuanya, dan mereka telah menafsirkan peluncuran NFT yang benar-benar oleh pengembang game besar seperti NX Square dan Ubisoft sebagai uang tunai terselubung tipis daripada upaya asli untuk mengembalikan nilai kepada pengguna mereka. Taktik ekstraktif semacam itu persis seperti yang diciptakan NFT dan blockchain untuk mencegah. Jadi tentu saja proyek-proyek itu hanya melihat sedikit adopsi dari gamer dan penggemar Web3. Dan raksasa game itu memiliki sedikit insentif untuk mengubah. Setelah semua langkah-langkah insentif itulah yang membuat mereka menangkap pasar-pasar besaran di tempat pertama. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan manfaat dari peluncuran NFT yang benar-benar terlibat dengan komunitas, mereka akan menghasilkan nilai nyata untuk baik pengguna maupun pengembang, seperti yang ditulis di sebelumnya. Itu sama saja. Ini ditulis tanggal 28 Februari. Kurang lebih ini kaitan antara gaming dan juga Web3. Kenapa jadi patokannya adalah gaming dan Web3? Karena Metaverse ke depannya dan juga gaming bakalan merubah jenis permainan yang ada
di blockchain. Jadi teman-teman dari Web 2 ke Web 3, sehingga baik itu gamers maupun pengembang sama-sama mendapatkan cuan, dan juga ini sangat-sangat menguntungkan bagi para kedua belah pihak karena saling menguntungkan. Gamers ingin mendapatkan keuntungan dari permainan yang dia mainkan, dan juga developer itu mendapatkan engagement atau user-user yang bergabung di gamenya. Jadi bagaimana kita melintasi jurang yang ada atau penghalang atau masalah yang akan dihadapi oleh blockchain gaming dan juga Web3. Saya tidak melihat masa depan game yang sebagian besar tidak berfokus pada kesenangan. Ini adalah komponen pertama yang penting untuk dipecahkan oleh pengembang Web3. Game blockchain play to earn yang paling awal sering membuat pemain mengklik panggilan ponsel mereka untuk bermain token kripto. Ironisnya, gaya permainan berulang ini paling menyerupai jenis permainan bayar untuk main, yang juga dikenal sebagai game seluler pay to win, yang membuat permainan kecanduan permain style mania, dan kemudian mencoba untuk meningkatkan transaksi mikro. Dalam hal ini, mendapatkan token-token spekulatif tidak cukup insentif untuk meyakinkan sebagian besar gamer bahwa itu adalah pengguna waktu mereka yang layak. Bermain games semacam itu adalah pekerjaan. Ketuk menghasilkan uang, kemudian memainkan, dan gamer Web3 adopter yang awal sebenarnya lebih sedikit gamer dan lebih banyak pekerjaan jarak jauh. Nilai nyata dari Web3 terletak pada kemampuan untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam dan kolaborasi yang lebih adil di antara gamer dan game yang mereka sukai. Sebagai Everett Muazzi, wakil presiden senior di perusahaan pemasaran Serotonin, menulis untuk Index Industri dengan judul "Industri Permainan Tidak Membutuhkan Web3, Tapi Gamer Mungkin." Industri permainan tidak, industri game tidak membutuhkan Web3. Oh ya, ini maksudnya industri game itu tidak membutuhkan Web3 karena dia secara tidak langsung dia adalah terpisah, tetapi si gamernya ini membutuhkan Web3 agar mudah diakses dan juga dapat dimainkan di PC ataupun di ponselnya user. Game yang dibangun di atas teknologi blockchain dapat memberikan kepemilikan aset yang sebenarnya kepada para gamer, peluang finansial, dan loop umpan balik kreatif dengan studio untuk beberapa nama. Sejarah permainan penuh dengan contoh-contoh bagaimana gamer merasa ditipu atau ditipu oleh industri yang mereka cintai. Prinsip-prinsip kedaulatan dan kolaborasi Web3 dapat menawarkan cara gamer untuk mendapatkan manfaat yang lebih kaya dari permainan yang sudah mereka tuangkan waktu dan komitmen mereka. Untuk mencapai nilai-nilai itu, permainan harus benar-benar bagus. Tanyakan kepada hampir semua orang apa game Web3 yang paling sukses, dan Anda akan mendapatkan jawaban seperti Axie Infinity, DeFi Kingdom, dan Wolf Game. Aplikasi ini mendapatkan perhatian signifikan dan modal selama pasar bull run dan datang untuk mewakili gelombang pertama terbukti game Web3. Pada kenyataannya, judul-judul ini sedikit lebih dari aplikasi keuangan DeFi dengan lapisan desain dan gamifikasi setiap gamer tradisional yang akrab dengan kesetiaan. Alur cerita dan estetika judul-judul seperti Stardew Valley pasti akan menjadi bulu jika mereka diberitahu bahwa DeFi Kingdom adalah masa depan permainan. Gamer terutama waspada terhadap game yang terlalu finansial. Setelah bertahun-tahun game mencoba memonetasi setiap aspek dari proses bermain game mereka. Mereka berhak curiga. Akhirnya Web3 dan game akan hidup berdampingan, tetapi membutuhkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Untungnya, industri permainan Web3 sedang jatuh tempo. Ini di next tulisan, pengalaman pengguna telah menjadi penghalang utama di masa lalu. Secara historis,
mengelola kecepatan transaksi dan throughput pada blockchain yang telah menjadi masalah waktu dan energi. Tantangan itu ditambah biaya gas yang tinggi dan integrasi dompet yang rumit sering menghambat pengalaman dan dalam game. Game dibangun di atas skala memiliki biaya gas dan interogasi dompet yang mulus sehingga pengguna tidak harus masuk ke dompet mereka untuk cara yang direkam di rantai. Ini adalah blockchain yang paling ramah lingkungan dan hijau yang dapat beroperasi pada skala massal. Baru-baru ini terbukti memiliki kecepatan dari rantai dimanapun dalam studi Dortmund baru-baru ini. Kita lihat studi Dortmund di sini. Ini adalah perbandingan kecepatan yang dimiliki oleh Scale. Itu Scale memiliki 397 TPS, kemudian Solana 375 TPS, Phantom itu 85 TPS, Follow itu 60 TPS, Avax 49, Polygon 20, Ethereum 12, dan Near itu hanya 6. Ini kecepatan yang ada di skala ini bisa saja lebih dari 397 jika rantainya itu berjalan semuanya. Jadi semakin besar rantai yang di skala itu kecepatan transaksi per sekunnya itu akan lebih besar. Semakin banyak dApps yang berjalan di rantai skala itu TPS-nya semakin besar. Bisa saja ini bakalan 1000 TPS dari masing-masing dApps. Kemudian ini blockchain metric testing adalah time to penalty. Ketika kita melakukan transaksi itu langsung cepat diproses. Kalau Scala itu hanya membutuhkan 1,46 second saja untuk memproses transaksi, kemudian Phantom 1,7, Avax 1,9, Near 4 second, Solana 9 second, Polygon 4 menit, Ethereum itu membutuhkan waktu 17 menit. Nah, inovasi-inovasi itu memudahkan game Web3 untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih mendalam. Dan itu adalah alasan utama mengapa sejumlah perusahaan game membangun di Scala, termasuk Gamefly, OX Battleground, Marshmallow. Ini baru 3 contoh game yang sudah bergabung di jaringan Scala. Untuk Gamefly sendiri itu diunduh lebih dari 700.000 aplikasi. Gamefly telah muncul sebagai platform Web3 terdesentralisasi, terkemuka yang dirancang untuk dan semata-mata dimiliki oleh penggemar olahraga dan e-sport asli di seluruh dunia. Gamefly memberikan transparansi yang hemat biaya ke landscape e-sport yang menguntungkan penggemar dan gamer. Kemudian di game kedua yaitu OX Battleground. Ini nanti kita bahas ya. Nanti saya akan buat sesinya sendiri. Ini game seperti apa sih OX Battleground. Begitu juga dengan Gamefly. Nanti saya buatkan videonya top game di ekosistem Scale Network. Tadi itu. Nah ini kita next di OX Battleground. Bagi mereka yang memiliki sedikit frustasi FTX untuk keluar, trailer resmi game pertempuran royal yang sangat dinanti-nantikan termasuk perburuan yang bertujuan mengeluarkan Simon Bain-Fried selain pelukan kepemilikan dan input pengguna yang tidak sopan. Game ini menjanjikan navigasi sederhana, model pendapatan transparan, dan loop gameplay yang menarik. Kemudian yang ketiga dari artikel ini adalah game menembak atau Marshmallow World. Game menembak multi pemain kompetisi kasual ini pemicu taktik dan pemilik strategis Anda, karena setiap pilihan diperhitungkan dalam pertempuran melawan Marshmallow yang sedang berperang. Pemain memiliki kemajuan dan aset dalam game sebagai NFT, dapat berdagang dan menukarnya dengan orang lain. Mereka juga dapat mengangkut pahlawan mereka melintasi permainan dan metaverse. Berbeda dengan sebagian besar ekosistem Web2 yang interpolabilitas. Kesimpulannya, semakin banyak game Web3 terlihat komponen blockchain mereka hanya sebagian dari janji mereka dengan kualitas gameplay dan menyenangkan, menjadi titik fokus nyata dari upaya mereka membangun rantai yang memungkinkan throughput transaksi laten, kecepatan tinggi, dan tinggi akan sangat penting untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Pada akhirnya menciptakan game yang semua orang, bukan hanya penggemar kripto, bisa menikmati. Dan
Kalau teman-teman belum begitu paham tentang jaringan scale, itu di sini juga ditulis scale adalah jaringan blockchain modular asli Ethereum yang terdiri dari blockchain throughput rendah, latensi rendah yang dioptimalkan untuk pengalaman pengguna Web3. Rantai scale menawarkan biaya gas nol kepada pengguna akhir dan memiliki fitur-fitur canggih seperti penyimpanan file di chain, pesan antar chain, percetakan tanpa biaya, kontrak pintar ML, AI, dan fitur keamanan yang ditingkatkan. Jaringan scale memungkinkan pengembang untuk menggunakan blockchain EVM mereka sendiri dalam hitungan menit tanpa mengorbankan kecepatan, keamanan, atau desentralisasi. Selamat datang di Scale versi. Jadi kesimpulannya adalah Scale mampu menampung jawaban atau tantangan dari gaming dan juga Web3 itu karena seperti yang saya jelaskan di banyak video, rantai yang berada di Scale adalah tidak hanya satu, mereka memiliki banyak sekali rantai dan itu terhubung di rantai inti Scale Network dan tidak mengganggu jaringan utamanya, dan Scale Network sendiri mampu menjawab itu, dan semoga kedepannya akan ada banyak lagi game-game yang memiliki masalah dari segi kecepatan dan juga biaya itu bergabung di Scale Network. Dan ini kita bisa lihat apa saja yang bisa ditampung di ekosistem Scale Network. Yang pertama itu ada gaming. Di sini juga ada dia bagi lagi ada GameFi, Play to Earn Gaming, Metaverse, AAA, Blockchain Hybrid, kemudian ada DeFi, IMM DEX, Stablecoin Swap, RAM, Lending, Prediction Market, Web3, kemudian di e-commerce, desentralisasi marketplace, business register, track and trace, kemudian ada DAO, dan terakhir adalah NFT. Dari sekian banyaknya 6 kategori di kripto itu Scale mampu menjawab semuanya, dan kalau dibilang Scale ini adalah layer 2 bisa juga layer 2, dan bisa juga dikatakan ini Scale adalah layer 1. Bebas dari sudut segi manapun teman-teman menganggap, atau sudut pandang manapun menganggap bahwa Scale ini adalah layer 1 atau Scale ini adalah layer 2, bebas, dan semuanya itu adalah valid. Tim juga sudah mengkonfirmasi itu bahwa mereka ini bisa ke layer 1 atau bisa juga ke layer 2, dan dengan adanya ZK ke depannya itu bakalan menjadi marketing tersendiri bagi Scale Network, dan bisa juga mampu menarik user-user dari ekosistem ZK. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini mengenai artikel dengan judul menyatukan komunitas gaming dan Web3, dan apa saja sih yang dibutuhkan untuk menyatukan semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa di-share, kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan juga konten-konten dari saya. Kedepannya Scale akan saya bahas terus, dan kita tunggu updatean terbaru dari tim Scale Network. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classy.